Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Begitu salah satu cerita yang saya temukan di dalam buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya karya Ajahn Brahm. Diceritakan Hakuin adalah seorang biksu sederhana dan baik hati. Dia rajin bermeditasi. Hakuin yang tinggal di sebuah bukit itu ramah dan banyak melakukan kebaikan pada penduduk desa setempat. Suatu hari, ada seorang gadis di desa itu yang hamil karena hubungannya dengan kekasihnya. Begitu ayahnya mengetahui putrinya hamil, marahlah dia. Siapa yang melakukannya? Siapa yang bertanggung jawab? Ia membentak anaknya. Gadis itu yang sedang tergila-gila pada kekasihnya, takut kalau ayahnya akan memukuli kekasihnya atau bahkan membunuhnya. Dalam keterdesakan, ia memutuskan untuk tidak menceritakan hal yang sebenarnya, tapi mencari siapa yang bisa dijadikan kambing hitam. Biksu di atas bukit itu, dia yang melakukannya, ujar gadis itu. Sang ayah begitu murka. Biksu itu kurang ajar. Selama ini kita sudah memperlakukannya dengan begitu baik. Kita pikir dia biksu yang saleh. Ternyata. Lalu si ayah mengumpulkan penduduk desa. Dan mereka pergi ke pondok tempat tinggal biksu itu. Di sana si ayah memaki-maki Hakuin. Kamu biksu rusak. Kamu biksu jahat. Kamu menghamili anakku. Kami sangka kamu biksu yang baik. Penduduk desa pun ikut-ikutan memaki-maki sang biksu. Meskipun tidak bersalah, Hakuin hanya mengatakan, Itu ungkapan dalam bahasa Inggris yang kira-kira artinya, oh begitu. Oh, begitu. Hakuin sama sekali tidak membalas dengan kemarahan atau berkeras membela dirinya. Karena cuma itu reaksi Hakuin, maka setelah puas memaki-maki, si ayah dan penduduk desa pun pulang. Ketika gadis itu melahirkan, si ayah dan penduduk desa pergi membawa bayi perempuan itu kepada Hakuin. Hukum karma berlaku, kamu yang harus bertanggung jawab atas bayi perempuan ini. Rawatlah bayi ini. Dan mereka meninggalkan bayi perempuan itu kepada Hakuin. Hakuin kini harus merawat seorang bayi. Tapi alih-alih protes dan membela diri bahwa ia tidak bersalah, Hakuin hanya berkata, Betapa luar biasanya bagaimana seorang biksu bisa belajar mengerjakan apapun. Belajar menyusun tembok, belajar cara berceramah, belajar mengurus vihara, dan sekarang belajar mengurus bayi. Jadi ia pun merawat bayi itu. Tapi berikutnya inilah yang terjadi. Kekasih gadis itu rupanya memang buaya darat. Ia kabur ke kota dan menemukan gadis lain menjadi pacarnya. Jadi gadis malang ini ditinggal sendiri. Ia mulai merindukan anaknya.
Ia menyadari bahwa ia telah melakukan hal yang sangat buruk karena menjadikan seorang biksu yang tidak bersalah sebagai kambing hitam. Maka gadis itu mengaku kepada ayahnya bahwa yang menghamilinya bukanlah Hakwin, melainkan pemuda kekasihnya. Karena ia sangat mencintai pemuda tersebut, maka ia menjadikan sang biksu sebagai kambing hitam. Kini setelah pemuda itu meninggalkan dia, ia tidak mau lagi melindunginya. Gadis itu, ayahnya, dan penduduk desa naik ke bukit menemui Hakwin. Mereka begitu menyesal dan mohon ampun pada Hakwin. Kami sudah melakukan kesalahan besar, sangat besar. Maafkanlah kami. Anda tahu apa yang diperbuat Hakwin? Sembari menyerahkan bayi yang dirawatnya itu, Hakwin berkata, Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam surat Roma 12 ayat yang ke-7 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kadang terjadi kita diperlakukan tidak adil. Kadang orang memfitnah kita, mengatakan hal-hal yang tidak kita lakukan. Bahkan boleh jadi karena itu kita dikucilkan atau bahkan ditindas. Manakala hal seperti itu terjadi, ingatlah Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuatlah baik dan katakanlah, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana-sini kami gagal merawat iman yang memampukan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan, agar kami mau terus-menerus merawat iman yang memampukan kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tetap melakukan kebaikan, bahkan juga kepada mereka yang menjahati kami. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami kembali berdoa bagi makin mewujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Kami berdoa bagi sekian banyak orang yang berada di dalam kesesakan karena menjadi korban peperangan-peperangan yang terjadi baik di Timur Tengah maupun di Eropa Timur. Bagi mereka dan upaya pewujudan perdamaian, kami berdoa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan hikmat, pimpinan, kekuatan dari Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, di dalam upaya-upaya untuk mengatasi, menanggulangi rupa-rupa permasalahan yang terjadi di negeri ini, dan bagaimana kami sebagai bangsa juga mau bersehati, ikut serta di dalam upaya-upaya tersebut.
Secara khusus kami berdoa bagi berbagai aktivitas terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang akan berlangsung pertengahan Februari mendatang. Kiranya Tuhan yang memampukan semua orang yang ikut ambil bagian di dalam proses ini untuk tetap mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa, menjaga kedamaian, ketertiban, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana dengan berbagai aktivitas dalam menjalankan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya sebagai wujud keikutsertaan dalam misi Allah. Kami berdoa ya Bapa bagi para anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing, bagi kami semua dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi, entah masalah sakit penyakit, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, kegalauan, kegamangan karena rupa-rupa ketidakpastian di masa depan. Apapun pergumulan kami datang kepadamu untuk memohonkan hikmat, kekuatan, dan belas pengasihan-Mu. Kalau sebentar kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan esok bangun dengan keadaan yang semakin baik untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beristirahat Ibu Bapak Saudara-saudara. Tuhan tetap beserta kita.